Saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita tetapnya iman, padangnya hati, berkah dengan segala apa yang dianugerahkan Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Pengajian kita masih membahas tentang tugas-tugas penunjuk jalan kebenaran atau guru atau mursyid atau ulama atau ustadz yang mengajar. Jadi ada 8 tugas dari guru atau tugas pengajar itu. Kita sudah membahas 6 diantaranya minggu-minggu kemarin, yaitu pertama, guru hendaknya mempunyai rasa belas kasihan kepada murid-murid dan memperlakukan mereka sebagaimana anak sendiri. Jadi rasa kasih sayang kepada anak didiknya. Yang kedua, tugas guru itu adalah mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah itu tidak mencari upah dengan mengajar, lalu tidak mencari balasan dan terima kasih dengan mengajar itu. Ikhlas karena perintah Allah Ta'ala. Yang ketiga, ya tidak mencari upah, kalau dikasih diterima, tapi tidak tamak. Yang ketiga, guru itu tidak meninggalkan nasihat dengan melarang murid mempelajari suatu tingkat sebelum berhak pada tingkat itu. Kita tidak kalau ada murid yang belum bisa memahami hakikat, ya tidak usah kita bahkan kita larang untuk mempelajari hakikat kalau belum saatnya. Yang keempat, guru itu mengajar murid yang berwatak jahat dengan cara sindiran, tidak usah berterus terang. Penjelasannya sudah kemarin, okay? Yang kelima, guru tidak boleh melecehkan mata pelajaran lain yang tidak diampunya. Yang keenam, guru hendaknya menyingkat pelajaran menurut kemampuan pemahaman si murid. Saudara-saudara rahimakumullah, sekarang yang ke-7 dan insya Allah kita selesaikan sampai yang ke-8. Yang ke-7, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, al-wadhifatu utawi wadhifah atau tugas as-sabi'atu kang kaping 7 iku annal muta'allima setuhune wong kang ngaji al-qasira kang cekak nalare yambagi iku yambagi seyukjo apa ayyulqa yen to diulangake ilaihi marang muta'allim al-jaliyu perkara kang pertelo. Jadi kalau ada murid terbatas pemikirannya, kan kita kadang menemukan murid-murid itu yang cara berpikirnya itu sederhana. Maka hendaknya kita mengajarnya juga yang cetha-cetha. Allah iku kang patut bihi kelawan muta'alim yang sesuai. Wala yadhkuru lan ora nutur sapa mu'alim atau seorang guru lahu marang muta'alim yang qasir, yang pendek pemahamannya, anna wara'a hada ing setune iku tetep ing dalem iki iku al-jaliyi tadkikon perkara kang lembut. Jadi tidak usah diperinci yang terlalu terperinci sehingga kemudian muridnya menjadi sulit. Oleh karena itu sebetulnya pada setiap jenjang itu ada syarat-syarat bagi seorang murid. Contoh, kalau perguruan tinggi itu pasti ada tes masuknya. Tes masuk itu adalah tes prediktif. Tes prediktif, kalau murid ini diterima, dia kemungkinan besar persentasenya pasti dapat melulus. Tes itu adalah prediktif, memprediksi murid akan bisa lulus dengan kemampuan hasil tesnya. Tes masuk itu tidak hanya untuk menghalangi orang
masuk dan tidak, enggak, tapi ada prediksinya, memprediksi murid bisa selesai dengan baik. Wala wahuwa yaddakhiruhu, bahwa tetapi utawi muallim iku yaddakhiruhu, iku nyimpen sapa muallim hu ing dakik anhu saking muta'alim. Yang lembut-lembut, yang spesifik, yang hakikat, yang kalau diajarkan malah menjadi salah paham, itu disimpan dulu. Sering saya katakan, maka saya tidak terlalu mempunyai pikiran macam-macam dengan mahasiswa yang ngantuk. Dengan kalau di sini kadang-kadang ada orang ngantuk, ya ora apa-apa gitu loh. Itu catai dewi-dewi. Iku kan ora kayak modern nek ngene ya. Ora modern belas. Ya. Tapi itu jangan-jangan lebih modern. Lebih modern. Fa inna dzalika mongko setuhune perkara dikrun, mongko setuhune dikrun nutur itu tadi layat guru. Nutur iku yufatiru ngedohake apa dzalik rogbatahu ing demene muta'alim. Bahkan kalau kita memaksakan ilmu yang tinggi kepada seseorang murid yang pikirannya sederhana, bisa membuat murid itu benci kepada pelajaran itu dan bahkan benci pada yang ngajar. Bahaya toh itu. Berbahaya sekali. Contoh guru matematika itu rata-rata karena angel gitu loh. Nah, makanya dipaksa aja orang itu bisa matematika. Ini dari ini, fa inna dzalika yufattiruhu ragbatahu. Mongko setuhune menuturkan pelajaran-pelajaran yang rumit, yang spesifik, yang tidak, yang murid-murid yang pikirannya sederhana itu tidak mampu menerimanya, itu akan bisa menjauhkan dari kesenangan murid terhadap pelajaran itu. Maka kalau kita menemukan pelajaran itu harus diajarkan dengan tingkat kesulitan yang rumit, maka model-model pembelajaran yang harus kita terapkan, model pembelajaran, media pembelajaran. Nah, itu kita atur melalui RPP sedetail mungkin sehingga itu bisa kemudian diterima murid dengan baik. Bisa enggak itu? Bisa, karena ada yang sangat terkenal. At-thariqatu ahammu minal madah. Enggak apal tetap. At-thariqatu utawi metode jalan model pembelajaran, strategi pembelajaran itu ahammu lebih penting minal madah dari materi pelajaran. Karena materi pelajaran yang sangat baik pun apabila tidak diajarkan dengan cara yang tepat, maka bisa jadi tidak diterima dengan baik. Maka bagaimana menjadi guru matematika yang guru favorit itu susah. Tapi bukan tidak bisa. Guru PAI juga susah jadi guru favorit kalau di sekolah umum. Tapi bisa dengan memanfaatkan model-model pembelajaran yang variatif. Bagaimana caranya ada mainnya tapi tetap terkontrol, materinya tersampaikan dengan baik. Tetapi selain thariqah atau metode yang lebih penting daripada kurikulum, ada yang lebih penting. Al-mudarrisu ahammu minat thariqah. Gurunya itu sendiri lebih penting daripada model-model pembelajaran atau strategi pembelajaran. Guru yang disenangi, walaupun model pembelajarannya itu kurang bagus, tapi kalau sudah seneng karo guru nih, wis seneng. Nyatanin di pesantren. Pesantren itu kiai kok apa metode nih? Ya wis ngaji gitu itu, tapi ternyata sing ngaji yo tenanan. Apalagi ada yang lebih penting dari itu semua yang namanya ruhul mudarris, yaitu
keikhlasan atau ketulusan dari seorang guru. Itu yang paling penting. Fil jaliyi ing dalem kang pertelo. Wayu kalau ini ada fil jaliyi, jadi murid itu kalau kita ajarkan yang rumit-rumit dan nggak mampu menerimanya, bisa benci kepada pelajaran itu, bahkan dia benci pada hal yang sederhana juga. Yang pertelo, yang jaliyi, yang tampak-tampak, yang bisa dipahami itu malah nggak mau juga. Wayuwa sawisul lan angganggu lan mengganggu angganggu alaihi ing atase muta'alim qalbahu ing atine muta'alim. Wayuhimu lan luwe wayuhimu lan aweh cipta. Sampai bingung saya bahasa Jawa ini, wayuhimu apa? Ternyata aweh cipta, membuat prasangka. Ing muta'alim ilaihi ing atase ilaihi ing atase muta'alim. Wayuhimu lan aweh cipta sapa mu'alim ing muta'allimun ilaihi ing muta'alim bukhla ing medit bihi kelawan dakik anhu saking muta'alim. It yadhunnu krana nyono sapa muta'alim sapa kullu wahidin saben-saben wong suwiji anahu ing setuhune ahad iku ahlun ahli likulli ilmin marang saben-saben ilmu. Dakikin kang lembut-lembut. Fama mengko ora ana min ahadin saking saben wong suwiji-iji illa wa huwa angin utawi ahad iku radin ridho anillahi saking Allah subhanahu wa ta'ala fi kamali aklihi ing dalem sempurnane akale ahad. Iki bahasa Jawane gini. Kalau kita itu tetap memaksakan penyampaian materi-materi yang lembut, yang spesifik, yang rumit-rumit, selain mengkacau balokan pikiran si murid, juga akan menimbulkan dugaan kepada murid seolah-olah gurunya kikir tak mau memberikan ilmu kepadanya. Artinya kalau gak paham itu akhirnya iya toh guru itu kok gak paham. Gak paham itu jangan-jangan memang orang tenanan. Sehingga menyangka, karena setiap orang itu menyangka dirinya ahli dalam segala ilmu meskipun itu rumit. Dan tak ada seorang pun yang tak ingin memperoleh pikiran yang cerdas dari Allah. Orang yang paling dungu pun dan paling bodoh pun merasa gembira dengan kesempurnaan akal pikirannya. Setiap orang itu pasti merasa bisa, pinter, setiap orang untuk dirinya sendiri. Nah, apalagi kalau kemudian dia belajar semakin besar dan belajarnya dalam lingkungan seperti katak dalam tempurung, wah maka akhirnya dia itu hanya di situ saja. Dia seakan-akan tidak melihat kepandaian orang lain. Pertanyaan saya kan begini. Dulu, ini zaman dulu, cerita zaman dulu. Mengapa kalau ada orang kelahi, itu ada yang kalah dan ada yang menang? Yang kalah, itu biasanya, aku kok iso kalah ya? Kudune menang. Termasuk tanding-tanding silat itu mesti kalah ya? Mesti ono sing salah, kudune aku menang. Setiap bal-balan yang ngono, kudune aku menang. Itu sama, pikiran seseorang itu akan berpikir dirinya itu punya pikiran yang baik. Walaupun
itu tunagrahita. Oke, berikutnya saudara-saudari, wabihada kok meloncat. Oke. Aklihi. Berikutnya wa asyadduhum lan banget-bangete muta'alim apane himakotan kumprungi wa atafuhum lan luwe apes-apese muta'alimun apane aklan akale. Huwa ya asyadduhum himakotan iku afrohuhum luwe bunga-bungae muta'allimun bikamali aklihi kelawan sampurnane akale. Ya, intinya setiap orang itu berpikiran dirinya itu mampu. Itu memang benar loh. Kita dulu waktu kecil kan begitu ya. Seringkali kita itu kalah. Wah, kayak kok ranking luwe apik karo aku gitu. Jane orang ngono. Karena orang anak itu kalau masih kecil sebetulnya memahami dunia itu pusatnya adalah dirinya, tidak ada orang lain. Lalu apa-apa kudu dituruti itu kan bersumber dari bahwasannya dunia itu sekelilingnya itu semuanya adalah pusatnya dia itu. Wa bihada kan kelawan iki ma dzakartuhu laka ya lamu kinaweruhan annaman ing sedune wong takau yada kang naleni kang naleni minal awami saking wong-wong kan awam bikoiti syar'i kelawan taline syar'i. Kalau seperti itu hampir sama gitu. Diketahui bahwasannya orang awam itu kendali hidupnya itu adalah syariah. Waro saho lan mancep fi nafsihi ing dalem atine man al ako itu piro akidah ala maksura kang diriwayatake anis salafi saking ulama salaf min ghairi tasbihin saking tanpa seserupaan wa min ghairi takwilin dan tanpa saking takwil. Wa hasuna ma'adzalika wa hasuna lan dadi bagus ma'adzalika ing dalem mengkono sertane takoyat apa sari roduhu ing dalem atine man walam yahtamin lan ora mengku atau ora menggawa apa akluhu akaleman aksara min dalika kelawan luwe akeh saking mengkono akoid. Jadi orang awam kalau bisa dikatakan orang awam itu kan wis tentrem dengan ibadah yang selama ini dia ketahui, akidah yang selama ini dia ketahui dari para kiai, para ustadz gitu. Oh, tiba-tiba kok terus sekarang itu membahas segala macam perbedaan. Itu nggak cocok bagi orang awam. Itu yang kasihan orang awam itu. Jadi kacau di sini. Jadi sing bener opo sih? Nganggo bismillah apa ora ya? Itu tuh Fatihah. Ya, kalau akalnya cukup maka dia akan tahu dan mempelajari itu sehingga lebih arif. Tetapi kalau orang awam sebetulnya tidak harus dikasih tahu seperti itu. Tapi kalau dunia seperti ini, paling enggak kita juga harus mengantisipasi dengan membuat perbedaan-perbedaan itu menjadi kita jelaskan secara sederhana. Seperti kalau saya menjelaskan gini, mengapa sih sedekap itu kok iso beda-beda? Karena apa? Karena sahabat yang satu melihat dari belakang sisi kanan, yang satu sisi kiri, yang sisi belakang, kan begitu. Makanya beda-beda itu dan tetap
perbedaan seperti itu, pasti hal itu nggak terlalu penting. Berarti sedekap itu orang terlalu penting, kan begitu kalau saya jelasin. Kan sederhana. Enggak. Kalau hadisnya itu ini, terus manhaj bagaimana cara mengambil ijtihadnya itu disampaikan nang wong awam. Ya kasihan dong. Dan nggak pas gitu. Di segini disampaikan. Hendaknya orang awam tadi itu ya apa yang pokok-pokok wis iso atine slamet, ibadah sing apik itu wis cukup. Fala yang bagi mongko ora sayukjo ayu sawasa. Ayu sawasa Arab yento diganggu alaihi ing atasiman apa ito kudu iktiqaduhu iktikatin. Bal yang bagi balik sayujo ayu kholla yento dikosongake sapa man yento dikosongake wakhir fatahu sertane penggaweane man. Adalah orang-orang awam itu ya akoid 50 itu saja. 50 apa itu? Iya, akoid itu 50. Wujud kitam bakok 20, lawannya 20, sifat wajib bagi Rasul 4, sifat mustahil bagi Rasul 4, 48, yang satu sifat jaiz bagi Allah, yang satu sifat jaiz bagi Rasul. Udah 50. Itu cukup bagi orang awam. Nabi itu ya cukup lah, tidak harus dihafal 25, wis pakai percaya ya Pak, percaya. Nah ini cukup. Tidak usah diganggu dengan perbedaan-perbedaan itu. Tapi memang perlu kearifan dan pengetahuan yang mendalam bagi seorang pengajar, entah ustadznya atau kiainya atau gurunya, itu arif gitu. Kadang-kadang kan untuk krungu apa terus takok, ya kita jelaskan. Fa'inahu mongko setuhune kelakuan dukira kang ditutur lahu marang man takwilatud dhahiri apa takwilatud dhahiri oleh takwil mengkono-mengkono kang pertelo in halla mongko udar anhu saking man apa kaidul awam batasan dia disebut awam apa bundelane wong awam. Kalau dituturkan takwilnya kepada mereka, maka mereka bukan orang awam lagi. Walam yatayassar lan ora gampang apa kaiduhu bundeli wong awam biqaidil khawasi kelawan bundelane wong khos. Bayar tafiu mengko ilang anhu saking awam apa asaddu pager alladzi kang bainahu tetep ing dalem antarane awam wa bainal ma'aswi lan antarane pira-pira maksiat wayang kolibu lan dadi malih apa sapa awam malik syaitonan kali syaiton maridan kang andelurung yuliku tur ngerusak sapa awam nafsahu ing awak dhewe awam wa ghairahu lan liyane awam. Kalau kita paksakan seseorang yang berpikir sederhana dengan kerumitan-kerumitan itu malah bisa kemudian dia terlepas dari ikatan syariat yang sederhana yang dia pahami, aqaid yang dia pahami, dan dia kemudian menjadi pusing. Karena menjadi pusing maka dia cepat sekalian, itu kan bahaya. Itu saya sudah terbukti ada orang bilang terbukti dan bilang ke saya dulu niku sergap loh, gara-gara saya niku melu si niko dijaki ngeten malah pusing kula niku mboten jelas, gak jelas sekalian
ora salat sampe saiki. Aku balekke ayo tak jak salat balik-balik angel. Sampai dhek itu kesusahan. Sampai sampeyan wis susah koyo ngono. Bolak-balik. Ya didongake to Pak Lukman. Oh, Gusti Allah itu menurut saya keresane Gusti Allah dengan jenengan ini. Jenengan ngangkat tangan dhewe ndonga aku. Dadi ora didongokke. Itu karena lepas ikatan keawamannya, pikirannya yang sederhana diajak ruwet-ruwet malah kebablasan. Jadi kalau membaca hal seperti ini jadi guru jadinya agak rumit ya. Banyak yang harus dipikirkan. Berikutnya. Balayam bagi balik ora sayukjo ayu haldo. Apa yen to dirembuk ma'al awam sertane wong kang awam fi ikil ulum ing dalam pira-pira hakikate pira-pira ilmu ad-daqiqati kang lembut. Kalau baca seperti ini kadang-kadang saya mikir gitu. Apa Al-Hikam itu pas di banyak orang kayak gitu itu. Balayak tausiro. Balik ngeringkes sapa mu'alim ma'ahum sertane ing dalam sertane awam ala taklimil ibadat ing atasi mulang pira-pira ibadah wa taklimil amanah lan mulang kena dipercaya fisinaati ing dalam penggawean alati hum kang utawi awam bisa dadiha iku bisa dadiha kelawan ngadepi sinaat penggawean waya melaulan ngebai sapa awam kulubahum ing atine awam waya melaulan ngebai sapa muallim kulubahum ing pira-pira atine awam minar rogbati saking demen warahbati lan wedi fil jannati ing dalam surga wanari lan neraka. Jadi kalau yang Sufi wanita Rabi'ah al-Adawiyah itu berkata, carikan saya air dalam kendi yang dengan air itu aku akan menyiram api neraka sehingga padam. Sehingga orang-orang itu ibadah bukan karena takut neraka. Niku kanggo wong awam pusing, Pak. Ya sing sederhana iku aku ya pengin mlebu surga. Ora mlebu neraka. Niku sederhana, diajak mikir yang lebih lembut mendalam lagi nggih sulit. Kalau kelihatannya sulit, ampun ditutup-tutupke. Tetapi kalau mampu mencari metode, mencari cara penjelasan yang mampu akhirnya membuat mereka itu lebih meningkat, ya bagus. Di antaranya hal seperti itu bisa disampaikan dengan banyak ilustrasi, gambaran. Kamana toko koyok yen to ngendika bihi kelawan ma apa Al-Qur'anu Al-Qur'an wala yuharriku lan ora ngobahake sapa mu'alim alaihim ing atasi awam syubhata ing perkara kang samar. Jangan ganggu mereka dengan perkara yang samar. Fa innahu mongko setuhune kelakuan rubbama ta'allaqat terkadang kantil apa asubhatu subha biqalbihi ing dalem atine awam. Para waline Gusti Allah kae iso ilmu lempit bumi. Iso ngawang, iso berjalan di atas air. Wong awam iku bolak-balik mikir. Iki piye carane? Piye? Wah, melu nglakoni ben iso ilmu lempit bumi iso ngawang.
Sing jelaske wis kurang bener, sing nerima wis kurang bener, malah susah kabeh kan begitu. Maka betul-betul seorang penyampai, apalagi yang guru, ustadz, kiai, kalau menyampaikan hal-hal yang samar, itu dicari betul-betul metode yang pas. Di antaranya salah satunya adalah dengan cara ilustrasi, gambaran. Bagaimana Al-Quran juga melakukan banyak gambaran. Nah, karena orang awam itu akan cenderung yang subhah, yang samar-samar seperti itu, bisa itu yang masuk di dalam pikirannya. Mungkin gurunya selalu pernah nyampe ke itu, tapi orang awam oh itu kepikir setiap hari. Wah, iya. Wayak suruh lan dadi angel alaihi ing atase awam. Apa haluha ngudari subha. Wayasko mongko dadi cilaka, wayah liku lan dadi rusak. Wabil jumlati lan kelawan gemblengan atau globalnya layam bagi ora sayukjo ayah takayen buka sapa muallim sapa seorang pengajar lil awami marang wong kang awam babal baksi buka lawang pintu pembahasan kang rumit-rumit. Fa innahu mongko setune fathul bab membuka pintu iku yu'attilu ngotongake apa buka bab alaihim ing atase awam. Sinaatihim ing pira-pira kegaweane awam. Allati kang biha iku tetep kelawan allati kiwamul khalqi jejeke makhluk wadawamu aisyil khawasi lan langgengi pangupa jiwane wong khos. Jadi begitu. Karena nanti kalau dia itu sudah terpesona, terikat dengan yang syubhat dan tidak mampu keluar, maka itu bisa membuka pintu-pintu ilmu yang mendalam. Malah kalau kita buka ilmu, pintu ilmu itu hendaknya kan kita masuki toh. Yang terjadi sebaliknya. Yang awam itu kita buka pintu ilmu pembahasan yang rumit, kita mau masuk, kita mau masuk, dia keluar. Yang sederhana itu keluar, lepas. Nah, karena keluar ya lepas, akhirnya sing sulit juga ikut lepas, masuk keluar lagi. Jadi ini kotong. Itu berbahaya. Ya, yang tadi saya ceritakan itu loh di antara. Dulu itu sering diajakin nenepi gara-gara nih. Nenepi ini ku tahu. Kum nang kali karo wiritan ngono-ngono kae lho. Enggak pernah toh? Enggak pernah. Saya itu pernah dan Anda yang dari UII kenal. Orang itu pernah kum di atas gerujukan. Salah satu dosen kita. Waktu mudanya itu kum. Karo wiritan nang nisori gerojokan itu. Kayak banyu gerojok ini terus topo. Iku jare tenan. Kan ono nek zaman dhisik iku ono kalau orang buang air besar kan ditutupi gedek kae. Dia itu nunggu di situ, orang itu masuk nggak tahu kok. Terbukti loh. Kalau dia bohong nggak mungkin karena saya orangnya tahu, jujur banget. Salah satu dosen kita. Cerita ke saya. Wah, sakti juga orang ini. Nek saiki yo sudah enggak Pak Lupan ya wis ngene iki sederhana lah urip bae ruwet nyapa. Kalau zaman dulu itu kan mungkin toh memang orang ngilang nyolongi emas, nyolongi apa nang toko kan gampang. Nah, walaupun sekarang itu toko juga pinter, delek pager kan. Silmu ngono iku saiki lain lagi caranya. Itu zaman dulu seperti itu. Saiki apa masih ada? Ada tapi sedikit. Nah, sekarang tugas guru yang terakhir yang ke-8. Muga rampung nih. 1, 2, 2 halaman nih. Rampung ora ya? Apa dirampungi sih? Apa buat minggu depan? Tak delok pirang menit sih?
baru setengah jam kok ya, paling 15 menit atau setengah jam. Al-wadhifatu utawi tugas utawi wadhifah asaminatu kang kaping 8 iku ayakuna arep yento ana sapa al-muallimu guru wong kang mulang iku amilan ngamalake bi ilmihi kelawan ilmune muallim. Nah niki sing angel, sing paling angel niki nek duwe ilmu niku nggih diamal ke. Fala yukadzibu fala yukadzibu mongko ora anggoroake kaulahu ing pangucape mualim fi'luhu penggaweane mualim. Janganlah antara yang diucapkan dengan perbuatan itu tidak sinkron atau bohong. Ya intinya amalkanlah. Li anal ilma krana setuhune ilmu iku yutraku ditemu apa ilmu bil basairi kelawan pira-pira paningali ati wal amala lan utawi amal li anal ilma gitu ya. Karena setuhune amal iku yutraku ditemu bil absori kelawan pira-pira mripat wa arbabul absori pira-pira mripat titik wa arbabul absori lan utawi pira-pira wong kang anduweni pira-pira mripat iku aksaru luwe akeh. Jadi orang yang melihat dengan mata kepala itu lebih banyak daripada orang melihat dengan mata hati. Sehingga seseorang yang berilmu, walaupun yang namanya ilmu atau nanti itu makrifat itu adalah ibadah tertinggi kepada Allah. Namun karena kalau Anda itu seorang guru, pasti dilihat kesemuanya. Dan yang melihat kesemuanya, yang paling tampak itu pasti amal yang fisik. Karena kebanyakan orang itu memandang dengan meripat, dengan mata, bukan dengan mata hati. Berarti guru ngoten Pak. Apalagi jadi guru maka harus kelihatan juga bagus. Tapi yang susah itu begini. Ternyata yang bagus mung fisike tok sing kena didelok mripat wah malah susah aneh. Faida khalafa mangko tatkalane nulayani opo al amalu amale guru al ilma ing ilmu. Mana mangko nyegah opo khalfun nulayani itu tadi nyegah arusda ing laku bener wa kullaman lan ing saben-saben wong tanawala kang anjupuk sapa man syai'an ing suwiji-wiji wa qala lan ngucap sapa man dinasi marang menungso lata tana walu ojo podo anjupuk sira kabehu ing syai fa innahu mongko krana setune syai iku samun bisa racun muhlikun kang ngrusak sakhira mongko anggeguyu sapa annasu menungso bi kelawan ma. Wah. Nggih niku di antaranya seseorang yang berbeda antara ilmu dengan amalnya, terutama yang wajib-wajib ya, kayak merintahi sholat tapi gak sholat ngoten niku umpamane, nah itu akan menjadi bahan tertawa. Wattahamu lan curiga sapa nas hu ing man wazada lan tambah apa khirsyuhum lobane lubane nas atau ketamaan manusia alama ing atase
ing atase barang nuhu kang nyegah sapa man anhu saking ma. Fayakuluna, oh maksudnya gini, orang-orang yang awam itu, manusia kebanyakan itu bisa jadi kemudian menjadi tambah ketamakannya untuk melanggar pagar larangan syariat yang dipahami menjadi ilmunya. Pernah ada seorang kiai besar itu bilang begini, jadi pengajian mau itu hasanah iki biyen sing salah sapa? Kok salah gimana? Yai. Lah wong saiki bar oleh mau itu hasanah seprono seprene maulutan yo ngadake maulutan, Isra Mi'raj yo ngadake Isra Mi'raj. Pengajian terus. Wah, orang padha berubah kelakuane. Ya ini tuh bilang begitu. Karena saking judeke iku wis bola-bali diceramai, kelakuane do tetep. Jane sing salah niku panjenengan jamaahe napa kula sing ceramah dadi gergeran kae. Ya, tapi itu real loh. Real sebetulnya permasalahan-permasalahan seperti itu. Tidak hanya di masalah pengajian, bahkan di sekolah juga begitu. Walaupun tidak semua tetap ada yang baik. Fayakuluna mongko padha ngucap sapa nas. Laula annahu atyabul asya. Laula lamun ora ono annahu utawi setuhune syai iku atyabul luwe bagus. Iku atyabul asya luwe bagus-bagus pira-pira perkara. Wa aladdu lan luwe enak-enake asya. Lama kana yastak sirubi lama nyekti ora ono sapa man iku yastak siru milih sapa man bihi kelawan syai. Ini akibat dari tadi, karena orang awam itu atau manusia itu melihat seorang guru, seorang pengajar yang tidak mengamalkan ilmunya, maka orang itu akan menuduh. Manusia itu akan menuduh. Orang semakin bernafsu pada benda yang dilarang mengambilnya dengan mengatakan, kalau bukan benda itu baik dan berharga, masa diambil. Itu maksudnya cetonya ya. Orang itu kalau ada larangan, kemudian pasti hatinya berontak ingin melintasi larangan itu. Ini bukan hati ya, nafsunya. Yang paling cetha saat Nabi Adam kemudian memakan atau memakan buah khuldi itu kan karena dilarang. Sing dilarang itu siji. Sak surga itu isine sak piro. Tapi malah kedadian seperti itu. Kalau bukanlah benda itu baik dan berharga, masa kok diambil? Pasti berharga. Berikutnya saudara-saudari, saudara-saudara, wa mislul muallimi wa masalu, bukan mislu. Wa masalul muallimi utawi sifate muallim al mursyidi kang nuduhake dalan minal mustarsyidina kang tetep setengah saking wong kang nuduhake masyarakat kabeh iku masalun naqsi kaya sifate citaan minatini saking lempung wa dzillilan kaya lan ngumpamani ayang-ayang
minal udi saking kayu. Fakaifa yantakisu mongko kepriye bisa nyita apa atinu lempung bima kelawan barang lanaksya kang ora ana citaane iku maujud bihi ing dalem. Wa matastawa lan ing dalem mangsa istawa wa mata lan ing dalem mangsa kapan istawa bisa lempeng apa adillu ayang-ayang. Wala udu khali utawi kayu iku akwaju bengkong. Bagaimana bayangan itu menjadi bisa lurus kalau kayu yang disinari dan menyebabkan bayangan itu bengkok. Guru itu bagaimana bisa mencipta murid yang lurus kalau gurunya bengkok. Guru kencing berdiri, murid kencing maka guru ini kudu ABC jari ngoten niku. Ada ide bagaimana guru itu kita ajari berwira swasta agar guru sejahtera. Kan ngoten. Aku itu bingung sampean dengar itu pertama kali. Oh. Guru niku mboten diajari wira swasta, diajari neriman kula kan ngoten. Lah mengapa gitu? Karena kalau guru itu diajari wira swasta, saya yakin nanti waktunya akan tersita. Diajari neriman ya berabot aja nih tadi guru itu. Ya wis ora apa-apa lah, ora apa-apa guru sambil wira swasta. Berikutnya takon timo. Walidalika lan krana arai mengkono-mengkono madakar tuhulaka kila diucapake fil makna ing dalam makna la tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu. Aja nyegah sira an khuluqin saking perkara ala wa ta'ti sertane yen to nekani sapa sira mislahu ing sepadane khuluq. Janganlah engkau melarang kejelekan sedangkan engkau melakukan kejelekan itu. Ini maling. Maling loh. Ya repotnya begitu. Jadi seorang bapak yang maling itu kan tidak ingin anaknya menjadi maling. Atau juga ingin juga anaknya menjadi maling. Ada juga. Nah, tetapi seorang bapak itu sesungguhnya tidak ingin anaknya menjadi maling. Oleh karenanya harusnya bukan bapak itu, oh ya jadi maling, jangan begitu. Tapi dia berhenti jadi maling dulu, baru mengatakan kepada anaknya, kamu jangan maling. Itu mirip dengan kisahnya Syekh atau Kiai di Madura yang populer niku. Sinten Kiai di Madura yang populer yang sudah almarhum? Hah? Ya, Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan itu didatangi seorang ibu membawa anak. Anaknya itu makan gulanya terlalu banyak. Gula itu diuntuti ngerti? Dijumputi dimakan. Nah, ibu itu mengajak ke Kiai Khalil untuk didoakan agar anak itu bisa berhenti makan gula yang terus-terusan. Kiai Khalil Bangkalan jawab ngeten iki. Nggih, jenengan mriki melih. Kamu ibu bahasa Madura kali ya. Ibu dan anak pulang dulu, seminggu lagi ke sini. Kiai Khalil Bangkalan niku praktek untuk menghentikan tidak makan gula. Walaupun Kiai Khalil tentu nggak banyak makan. Tapi karena mau ngelarang orang makan gula, dia nglakoni dulu. Niku hati-hati nih kiai zaman
riyen niku sampai seperti itu. Kiai zaman dulu niku hati-hatinya seperti itu. Arun alaika. Arun utawi kang mengkono-mengkono iku celo alaika ing atase sira. Ida fa'alta tatkala nglakoni sapa sira adimun kang gedhe. Maksudnya kalau kalian itu melarang sebuah perbuatan dan kamu sendiri melakukan perbuatan itu adalah merupakan cacat yang besar. Wa qala ta'ala, dan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala maha luhur Allah. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Atamuruna ana ta perintah sira kabeh ana sae menungso bil birri kelawan bagus. Watang sauna lan ngelalekake sapa sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak dhewe ira kabeh. Walidhalika dawuhe Allah Subhanahu wa taala atamuruna nasabil birri wa tansawna anfusakum itu ada di surat Al-Baqarah ayat 40. Walidhalika krana mengkono-mengkono lan krana arahe mengkono-mengkono madakar tuhulaka kana ana apa wizarul alimi dosane wong kang alim bima aswihi ing dalem maksiate alim iku akbaru luwe gedhe min wizarul jahili katimbang saking dosane wong bodho. Jadi dosa orang alim itu lebih besar daripada dosanya orang yang bodoh dengan melakukan perbuatan yang sama. Dosa yang sama bagi orang alim dosanya lebih besar. Berarti nggak usah alim wae, Pak. Berarti dia meninggalkan perintah thalabul ilmi. Id yazillu krana kepleset bizallatihi sebab keplesete alim apa alamun sapa alamun wong alim. Id yazallu krana kepleset bizillatihi sebab keplesete alim sop kasirun. Id yazillu krana kepleset bizillati sebab keplesete bizillati alam. Id yazillu krana kepleset bizillati sebab keplesete alim sapa alamun kasirun wong alam kabeh. Karena seorang alim itu diikuti, seorang guru itu diikuti, seorang ulama itu punya pengikut, kiai itu punya pengikut, maka kalau salah maksiat bisa jadi maksiatnya ditiru murid-muridnya. Maka sebab alasan inilah dosa seorang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu saat melakukan maksiat yang sama, dosanya lebih banyak orang yang berilmu. Wayak taduna lan podo anderek sapa alamun kasir, orang banyak itu nderek ngatut manut bihi kelawan alim. Waman utawi sapane wong itu nggih. Waman lan utawi sapane wong iku sanna gawe dalan sapa wong sunnatan ing lakon sayiatan kang ala wa alaihi mongko iku tetep ing atase man apa wijruha utawi dosane man wa wijru man lan dosane wong amila kang nglakoni sapa wong biha kelawan sayyi'ah sunnah sayyi'ah
Artinya seseorang kalau membuat kejelekan dan kejelekan itu kemudian ditiru oleh orang lain, maka dia juga mendapatkan dosa orang yang melakukan. Dicetong ya. Maka kita harus hati-hati apalagi jadi guru. Wah Pak, malah wedi tadi guru Pak. Ya enggak gitu. Ini kan informasi agar kita lebih berhati-hati, bukan kemudian malah putus asa. Walidalika lan krono arai mengkono wizruhu akbar. Dosane lebih banyak kola. Dawuh sapa Aliyu, sahabat Ali radhiyallahu anhu radhiyallahu an. Qasama dhuhri. Qasama tangsa anduduk dhuhri ing geger ingsun. Sapa rajulani wong loro. Niki kalau bahasa Indonesianya di sini ada dua orang yang mendatangkan bala bencana bagi kita. Ada dua orang yang mendatangkan bala bencana bagi kita. Alimun mutahattikun, yaitu yang satu orang alim kang rusak agama. Ngerusak agama. Wajahilun lan wong bodoh mutanasikun kang fanatik ibadah. Bahasa Indonesianya kuat beribadah. Fal jahilu mongko utawi wong kang bodoh iku ya guru ambujuk sapa jahil annasa ing menungso bitanasukihi kelawan ibadahe jahil. Wal alimu utawi wong alim iku ya guru ambujuk sapa alim hum ing annas bitahattuki kelawan oleh ngerusak alim. Wallahu a'lam. Allah Maha mengetahui. Sahabat Ali mengenai orang-orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, beliau dawuh, ada dua orang yang mendatangkan bala bencana kepada kita, yaitu orang yang berilmu yang tak menjaga kehormatan dan orang bodoh yang kuat beribadah. Orang yang bodoh itu menipu manusia dengan ibadahnya, dan orang berilmu itu menipu manusia dengan kelengahannya. Jadi lengahnya orang alim sehingga bermaksiat itu bisa menipu manusia. Maksudnya begitu kalimat terakhir itu. Wallahu a'lam, sungguh Allah yang Maha tahu. Saudara-saudara, untuk malam hari ini cukup. Insya Allah minggu depan iku al-babus sadis, yaitu bab yang ke-6 fi afatil ilmi, bahayanya ilmu. Ternyata ilmu juga ada bahayanya. Ya insya Allah minggu depan dan minggu-minggu berikutnya kita bahas. Untuk malam hari ini kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.